Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini. Puji syukur saudara-saudara dapat bersama-sama mengikuti dalam renungan harian kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur kami bersama-sama dapat mendengar firman Tuhan saat ini. Berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah 2300 petang dan pagi. Dalam Daniel 8 ayat 13 dan 14 mengatakan, "Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentera yang diinjak-injak?" Maka ia menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Di dalam Daniel 8 ayat 14 merupakan ayat dasar gereja Masih Advent hari ke-7. Karena ayat ini lebih berkaitan dengan permulaan pergerakan dari mana-mana ayat Alkitab yang lain. Semasa William Miller dan para perintis Advent yang lain mempelajari tentang nubuatan Daniel dan Wahyu, mereka mencapai kesimpulan yang mengejutkan bahwa Yesus akan datang untuk membersihkan bumi pada 22 Oktober 1844. Itulah yang mereka dapatkan hasil daripada pembelajaran penelitian mereka. Mengatakan bahwa Yesus akan datang pada waktu itu. Saudara-saudara, mereka mencapai kesimpulan ini dengan melihat dengan betul bahwa pemulihan bait suci pada 457 SM sebelum Masehi mempunyai hubungan dengan pembersihan bait suci pada 1844 TM tahun Masehi. Walaupun tarik-tarik itu adalah betul, namun mereka pikir bahwa bumi ialah bait suci dan pembersihan itu merujuk pada kedatangan Yesus. Mereka melihat dalam penelitian, pembelajaran mereka seperti itu. Apa yang mereka ketahui dan mereka sampaikan. Setelah kekecewaan besar, mereka kembali mempelajari kitab suci dan mendapati bahwa bait suci tidak merujuk kepada bumi seperti yang biasanya dipercayai, tetapi kepada bait suci surgawi yang telah ditutup perniagaannya oleh gereja dan zaman pertengahan. Pembersihan atau pemulihan bait suci bukan saja berkaitan dengan realiti surgawi, tetapi lebih penting lagi berkaitan dengan pemulihan pelayanan imam besar surgawi Yesus yang selalu hidup untuk menjadi pengantara bagi umatnya. Walaupun para perintis gereja Advent tidak memahami secara keseluruhan kebenaran tentang bait suci, namun mereka terus belajar sampai jelas dalam pikiran mereka. Jadi kita seharusnya diinspirasi oleh teladan mereka dan terus belajar sehingga kita mempunyai pemahaman yang matang akan apa yang harus kita pelajari, percaya dan amalkan. Di dalam renungan kita pada saat ini, saudara-saudara yang terkasih, kita sebenarnya ditegaskan belajar firman, belajar Alkitab yang saudara punya, dalami, fahami apa yang saudara sudah pelajari. Kita bukan hanya belajar Alkitab sebelum kita dibaptiskan, tetapi kita belajar Alkitab selepas kita dibaptiskan adalah lebih dalam lagi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari pada saat ini kita fokus belajar Alkitab supaya kita lebih mengetahui apa yang ingin disampaikan kepada kita pada saat ini. Jangan kita hanya berharap mendengar daripada pelajaran-pelajaran, tetapi kita juga harus menyelidiki, mempelajari bersama orang-orang yang boleh memberikan tuntunan kita dekat kepada Yesus. Jadi saudara-saudara yang terkasih, semoga firman Tuhan pada saat ini benar-benar memberikan kita nasihat, memberikan kita dorongan untuk mempelajari lagi lebih dalam firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih. Engkau yang memberkati kami sehingga kami dapat mendengar firman dengan baik saat ini. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.